teman-teman pendengar yang setia, episode ke-10 podcast Charlotte Mason Indonesia kali ini agak berbeda. Kalau biasanya saya, Ayu Primadini, ditemani oleh ibu-ibu, maka kali ini saya ditemani anak-anak. Apa? Anak-anak? Iya betul, soalnya lebih dari satu anak dan mereka semua menggunakan metode Charlotte Mason dalam kesehariannya. Kenapa anak-anak? Karena saya yakin di antara teman-teman ada aja yang penasaran soal apa sih kata anak-anak CM ini soal mode pengasuhan orang tua mereka, atau gimana sih mereka menjalani keseharian yang katanya bukan berbasis suka nggak suka itu. Tertekan nggak ya mereka? Daripada saya yang banyak omong, langsung aja nih saya panggil mereka ya. Rame banget nih ruang rekamannya. Udah ada siapa aja nih? Kayaknya enakan kita kenalan dulu kali ya sebelum kita mulai ngobrol. Ada siapa aja nih di sini nih? Halo, namaku Grace. Umurku 11 tahun. Aku tinggal di Kota Malang. Hai Grace. Halo, namaku Naila. Umurnya mau 14 tahun, tinggal di Semarang. Halo Naila. Hai, aku Vima. Umurku bulan depan 14 tahun. Aku tinggal di Semarang. Halo Vima. Hai semuanya, namaku Fair, umurku 13 tahun dan aku tinggal di Surabaya. Halo Fair. Halo semuanya, namaku Taci. Aku umurnya 12 tahun, aku tinggal di Jakarta Selatan. Hai Taci. Wah, kalian semua nih pada pakai metode CM semua ya? Iya. Kalian homeschooling atau sekolah formal? Homeschooling. Homeschooling, Tante. Homeschooling semua ya? Nggak ada yang sekolah formal? Gak ada. Oke, rasanya gimana sih homeschooling pakai metode CM itu? Wah, menyenangkan ya, apalagi nggak terpatok sama waktu sekolah kayak harus berangkat jam 7, pulang jam 3, dan juga temennya lebih bervariasi gitu, Tante. Ya, waktunya bisa lebih fleksibel daripada anak-anak sekolah gitu. Tapi kalau soal waktu gitu, kalian ada jam belajar khusus nggak sih sebenarnya? Ada. Gimana tuh? Ada. Maksudnya jam berapa gitu? Tadi kan katanya waktunya fleksibel. Nah, apakah waktu fleksibel itu berarti jam belajarnya terserah jam berapa aja atau gimana biasanya? Kalau biasanya emang sudah ditetapin waktunya jam segini. Cuma kalau misalnya ada halangan bisa ditunda atau bisa dimajuin. Biasanya jam berapa tuh Vima belajarnya? Vima itu jam 8:30 sampai jam 11. Setiap hari? Iya, terus biasanya ditambahin baca buku lagi. Kalau Fair, ada jam khusus nggak? Ya, paling enggak kayak Vima itu ya, Tante. Jam 9 sampai jam 11. Habis itu waktu luang ya. Oke, kalau Grace? Aku sih jam 9:30 sampai jam 1 siang ya. Oh gitu, ngapain aja tuh Grace? Macam-macam ya, belajarnya bermacam-macam. Ada bahasa Inggris, piano, terus menulis kata mutiara dari buku bacaan, dan lain sebagainya. Itu setiap hari? Senin sampai Minggu atau gimana? Cuman Senin sampai Jumat, Tante. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur ya? Iya. Oke, kalau Naila? Aku kelas dari jam 10 sampai jam 12. Tapi kadang-kadang kalau bunda sibuk pindah malam habis maghrib. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada jam belajar yang sudah ditentukan, tapi kadang-kadang kalau ada kesibukan bisa pindah malam gitu ya Naya? Iya. Kalau Taci gimana? Aku biasanya belajar dari jam 8 sampai jam 10 atau setengah 11 gitu. Tapi kalau lagi ada sesuatu, biasanya jadi siang, habis makan siang. Terus itu belajarnya apa aja? Macam-macam sih, ada narasi, nulis, terus matematika, gitu-gitu deh.
Terus biasanya nih ya, kalau misalnya kalian kan belajar setiap hari ya, ada jam khusus gitu ya, jam 8, jam 9, jam 11 gitu kan. 2 jam, sekitar 2 jam, 3 jam ya berarti kalau Tante simpulkan dari jawaban kalian tadi gitu kan. Nah, biasanya itu yang menentukan jam belajar itu siapa sih? Kalian atau orang tua kalian? Kalau aku gitu, mama udah nentuin gitu waktunya berapa lama gitu kan, soalnya karena bahan-bahannya juga kebanyakan dari mama dan aku juga cuma dikasih tahu. Tapi kalau soal waktunya, mama cari waktu yang pas buat mama, terus aku juga cari waktu yang pas buat aku gitu. Itu nyari waktu yang pas tuh gimana tuh, Vim? Maksudnya pas secara apa gitu? Misalnya mama kan pagi itu masih harus ngetik, masih harus ngurusin adikku Nesya gitu. Kan jadi nyari waktu yang bisa tanpa diganggu kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Oke, makanya akhirnya kepilih jam 8 itu ya? 8:30 sih. Setengah 9 ya? Setengah 9, itu berarti setiap hari mulai setengah 9 gitu ya, Vim ya? Iya. Yang lain gimana? Kalau Grace gimana, Grace? Apakah yang memilih waktu itu kamu atau mama atau gimana biasanya sih? Bisa mama, bisa aku. Aku biasanya sih kalau milih waktu tuh buat waktu pelajaran yang bebas, yang tidak mama dampingi. Tapi kalau mama tuh kalau yang pelajarannya kira-kira harus didampingi mama, itu mama yang milih waktunya gitu. Kan, terus kamu pernah protes gitu nggak, Grace? Soalnya, itu kepagian atau kesorean gitu, kesiangan gitu? Enggak, soalnya waktunya rata-rata, Tante. Rata-rata kayak gimana sih? Maksudnya nggak kesiangan, jadi nggak capek-capek banget gitu kok belajar. Artinya mama memilihkan waktunya pas lah ya gitu ya? Iya. Oke. Terus? Kalau selain kewajiban yang kelas ini ya, belajar, kalau di metode CM itu ada sebutan kelas itu dalam arti belajar formal. Jadi anak-anak belajar secara akademis ya. Kalau selain belajar akademis ini, kalian punya kewajiban lain nggak sih di rumah? Wah, kalau kewajiban banyak sih ya, Tante. Kalau disebutkan satu-satu. Seperti kewajiban diri sendiri, minum, mandi, makan. Kewajiban belajar akademik, narasi, menyalin, matematika, kewajiban ibadah, sholat dan ngaji, sama juga course ya, seperti cuci piring, lipat baju, dan bantu gotong royong pagi, seperti itu. Banyak kalau disebutin satu-satu, Tante. Terus pernah merasa terbebani nggak sih, Fire, dengan adanya kewajiban yang banyak banget itu? Wah, kalau merasa terbebani sih, kayaknya aku nggak pernah ya, tapi kalau merasa males, nggak pengen ngerjain gitu, sering, Tante. Apalagi pagi-pagi gitu. Misalnya pagi itu aku habis sholat masih pengen leyeh-leyeh dulu baca buku atau gambar-gambar. Tapi kan harus makan buah dulu. Habis itu outdoor sama gotong royong pagi. Kalau aku nggak ngerjain ya malah nanti semakin lama aku outdoor dan bisa-bisa kelewat waktunya dan malah gak dilakuin. Tapi ngerasa ini gak sih kalau lagi males kayak gitu, kayak tadi kamu bilang kadang-kadang males gitu, terus gimana tuh kamu menyiasatinya? Wah, kalau aku sih menyiasati males itu tinggal bayangin aja ke depannya. Jadi misal aku lagi males lipat baju, bajunya banyak untuk dilipat itu, aku bayangin aja nanti kalau aku udah lipat baju kan jadi rapi, jadi lowong rumahnya. Jadi gitu. Membayangkan konsekuensinya ya? Iya, begitu. Oh, nice. Menyenangkan ya. Kalau Taci gimana? Punya kewajiban lain nggak selain belajar kelas? Biasanya kayak beresin kamar atau bantu masak atau baca buku gitu, cuman atau main piano itu di luar kewajiban kelas. Tapi kadang-kadang aku emang males ngerjainnya, cuman ya tetap harus dilakuin. Kalau misalkan bantu nyapu kan aku nggak enak sendiri gitu, nggak kena lantai. Lantainya kotor gitu kan, nggak enak sendiri, jadi lebih baik dilakukan gitu. Terus kalau lagi malas gitu gimana caranya biar nggak males? Biasanya aku meditasi dulu sebentar gitu, tapi kadang-kadang juga males meditasi, jadi aku mikir dulu aja.
Mikirnya gimana tuh? Mikir biar nggak males gitu. Jadi bukan kayak fire ya, tapi kayak lebih menyemangati diri gitu. Kadang-kadang nyetel lagu gitu atau semacam itulah. Oh, jadi bisa meditasi, bisa mikir, bisa nyetel lagu gitu ya. Vima, biasanya kamu kalau menentukan kewajiban itu yang menentukan kamu atau orang tua? Kalau aku di sini itu yang menentukan jenisnya itu orang tua. Jenisnya tuh misalnya belajar, nyapu, itu jenisnya maksudnya gitu, seperti itu ya. Terus? Aku banyak urunnya di soal waktu sih, soalnya aku sendiri juga punya kegiatan-kegiatan lain yang di luar kewajiban gitu. Jadi aku nyesuaiin kewajiban yang sudah disuruh itu taruh di jam yang bisa sesuai sama kegiatan-kegiatanku yang lainnya. Berarti kamu kayak orang tua menentukan kamu harus ngapain aja, terus kamu menyusun jadwalmu sendiri gitu ya, menyusun waktumu sendiri gitu ya. Iya. Tantangannya apa biasanya, Vim? Kebanyakan sih ya itu tadi, kemalasan tadi itu. Sama ya, berarti sebenarnya malas itu masalah semua orang ya, bukan hanya anak-anak sih. Sebenarnya orang dewasa juga kadang-kadang udah tahu harus wajib melakukan apa, tapi tiba-tiba mendadak malas gitu ya. Iya, soalnya sebenarnya aku kalau udah ngerjain gitu, ya udah enak-enak aja gitu. Cuma buat gerak, buat mulai untuk megang, untuk berdiri itu memang susah gitu. Oke. Terus kalau udah kayak gitu biasanya ngapain? Biasanya itu mirip Taci, mirip Fire juga. Kadang-kadang aku bisa kayak refleksi sendiri gitu, bisa sambil dengerin musik atau sambil apa gitu. Jadi aku bisa lebih kayak, oh ya udah ini memang harus dikerjain gitu. Tapi ada nggak sih di antara kewajiban-kewajiban yang biasa kalian lakukan itu yang kalian, aduh sebenarnya nggak suka nih ngerjain kayak gini nih gitu? Punya nggak yang kayak gitu? Enggak punya. Enggak ada. Enggak sih. Nggak ada yang sama sekali sebenarnya kalian nggak suka atau nggak ngerti gitu, kenapa sih aku harus melakukan ini? Nggak ada. Enggak ada sih Tante. Nggak ada. Berarti apakah untuk melakukan hal itu orang tua kalian itu selalu ngasih tahu kamu tuh misalnya pentingnya menyapu atau pentingnya belajar atau pentingnya narasi, apakah selalu ngasih pengertian kayak gitu dulu sebelumnya? Enggak sih, karena aku udah ngerti gitu, itu maksudnya mau buat apa gitu kan. Aku malah kadang-kadang kalau Mama jelasin ini tuh buat ini supaya kamu tuh seperti ini, seperti itu malah kadang-kadang bikin aku kesal gitu lah. Aku kan udah mau dengan apa dijelasin. Jadi kadang-kadang aku ngasih tahu Mama udah langsung, kalau nyuruh aja langsung, nggak usah dijelasin buat apa. Oh gitu. Jadi Mama nyuruh apapun kamu langsung jalan ya, langsung dikerjakan. Yeah. Kalau yang lain gimana? Ya aku sih ya mirip sama kayak Vima ya. Kadang-kadang itu Mama tuh sebenarnya jelasin buat aku sama adikku. Tapi sebenarnya aku tuh kayak udah bosan dijelasin karena aku tuh sudah tahu ini gunanya untuk apa, kenapa harus ngelakuin gitu. Tapi pernah nggak sih, itu kan mungkin sekarang ya, kalian kan udah umur belasan tahun tadi kan, paling kecil 11 tahun. Berarti sudah cukup dewasa untuk bisa mengerti kewajiban-kewajiban ini memang harus dilakukan karena ini memang penting gitu kan. Kalian udah cukup dewasa. Pernah nggak sih dulu-dulu gitu misalnya ngerasa, aduh aku tuh nggak ngerti kenapa tuh orang tua aku tuh ngasih kayak gini, mama tuh jahat gitu, mama tuh kejam gitu misalnya. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Wah, kalau aku tuh pernah sebel sama Bundi sama ayah karena ngasih kewajiban bacain adik buku. Oh gitu. Terus jadi gimana tuh? Siang-siang itu di antara belajar ada waktunya buat bacain adik buku. Nah itu aku nggak ngerti tuh kenapa kok harus bacain buku. Adik kan udah bisa baca sendiri. Lagi pula tadi pagi kan udah dibacain sama Bundi. Kenapa kok aku harus bacain lagi ya gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu demo bilang ke Bundi atau gimana? Ya aku sih pas waktu itu ya nanya kenapa kok aku bacain buku padahal kan adik udah dibacain tadi pagi. Tapi kata Bundi dibacain aja karena adik itu butuh dibacain buku lebih banyak dan lebih banyak lagi, sementara bacanya tuh belum lancar-lancar amat. Jadi selama aku tahu itu baik dan aku nggak ngerjain itu secara asal-asalan, ya aku lakukan aja deh.
Jadi motivasimu membacakan buku untuk adikmu akhirnya apa? Ya sekedar aku tahu itu berguna, ya sudah aku lakuin aja. Lagi pula kan nggak masalah meskipun males awalnya ya. Oh gitu ya. Tapi pernah nggak sih kalian merasa tertekan gitu karena kewajiban dari orang tua kok kayaknya ada aja gitu, banyak deh rasanya. Kalau aku sampai tertekan tuh biasanya karena ulahku sendiri gitu loh, aku yang nunda atau aku yang ngapain gitu. Jadi waktu aku karena kewajiban itu aku jadi nggak bisa melakukan hal-hal lain yang sebenarnya aku pengen lakuin. Ya udah aku mikir ya udah itu memang salahmu gitu karena kamu tadi nunda-nunda. Aku lebih kayak Vima sih, sama aja gitu juga. Kadang-kadang pengennya leyeh terus diturutin, habis itu kewajiban yang lain jadi mundur. Kalau udah mundur jadi terasa banyak gitu kewajibannya ya. Jadi tertekan. Iya. Iya. Naila gimana Naila? Aku sih pernah kayak contohnya makan sayur tuh. Dulu aku sering banget kayak disuruh makan sayur sampai bosen, males banget gitu. Tiap makan sayur males gitu. Terus tapi sekarang karena udah sering makan sayur, akhirnya setelah kewajibannya makan sayur terus, akhirnya sekarang aku tahu kalau aku nggak makan sayur aku bakal sembelit. Jadi sekarang rasanya tuh makan sayur udah nggak jadi kewajiban sih, kayak kebiasaan aja. Berarti sesuatu awalnya tuh bisa jadi kewajiban, terasa berat jalaninnya, tapi ketika udah dilakukan terus menerus ya udah kayak kebiasaan aja gitu ya Naya. Iya. Ya, artinya memang akhirnya ketika kewajiban-kewajiban itu dilakukan, akhirnya bisa menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau udah jadi kebiasaan, sudah tidak terasa berat lagi untuk dilakukan gitu ya. Iya, begitu Tante. Kira-kira begitulah. Oke, kalau kita tadi ngomongin masalah kewajiban, sekarang kita ngomongin masalah yang senang-senang ya, yang kesenangan. Terus kalian itu kan di metode CM itu kan bisa dibilang ya, kita tuh belajar banyak hal gitu ya. Di antara melakukan sekian banyak kewajiban itu atau belajarnya banyak sekali itu, ada nggak sih satu yang kamu lebih suka dibanding yang lain? Ada Tante. Apa itu? Piano sama narasi. Oke. Kalau Naila di antara sekian banyak pelajaran yang kamu pelajarin itu ada nggak yang paling suka? Baca buku sih paling suka. Terus kalau yang paling nggak suka ada nggak? Ngepel. Kenapa tuh? Kalau ngepel tuh kan jadwalnya sore. Jadi jadwal soreku tuh juga pas aku lagi main di luar. Jadi males aja kalau ngepel harus masuk ke rumah, bersihin rumah tuh males gitu. Oke. Oh ya, repot banget gitu ya Naya. Tapi terus kamu tetap ngelakuin nggak kalau kamu nggak suka gitu? Aku lakuin sih, tapi aku puasin dulu jam mainnya sampai 5:30 baru aku habis itu ngepel. Oh, oke. Jadi itu trik ya, biar tidak malas ngepel ya. Oke. Yeah. Ya, Bagus tuh. Kalau Fire, kamu paling suka apa? Wah, aku sih paling enjoy piano kali ya Tante. Terus sejarah, ya aku bisa ngabisin berjam-jam baca sejarah kayaknya. Berjam-jam itu? Iya, bisa. Ngapain aja tuh Fire? Duduk di satu tempat baca sejarah dari siang sampai sore kalau nggak dihentikan. Wow, buku apa aja tuh yang biasanya dibaca tuh Fire? Wah, kalau sekarang tuh lagi baca sejarah tuh menjelajah Nusantaranya Wallace. Terus mau mulai modern eranya Susan Weiss Bauer itu. Yang bukunya tebal banget itu ya? Iya itu. Sama baru selesai Dunia Abraham Lincoln kemarin. Oke. Jadi itu bukan masuk jam pelajaran akademis ya, atau bukan masuk kelas ya?
Masuk tante, itu buat narasi itu. Oh, termasuk masuk kelas. Cuma Iya. kamu bacanya bisa sampai berjam-jam gitu karena saking Ya bisa lama karena aku suka menekuni aja tuh halamannya. Oke. Kalau yang kalian suka itu kepikir nggak sih kalian nanti mau jadi apa gitu, sesuatu yang berhubungan dengan yang kalian suka? Kalian udah kepikiran belum sih mau jadi apa gitu nanti? Bercita-cita Udah, Tante. jadi apa? Apa tuh? Udah pianis. Oke, kenapa pengen jadi pianis, Grace? Karena aku dari dulu tuh suka bermain piano. Oke, karena piano kamu paling suka ya di antara semua hal-hal yang kamu lakukan dalam keseharian, kamu paling suka main piano gitu ya. Ya, Kalau yang lain gimana? Ya begitu juga tante. Pengen Karena- jadi apa? Pianis juga? Gimana? Dia jadi pianis, terus nomor 2 itu jadi penulis. Jadi penulis. Kenapa pengen jadi Iya. penulis, Fire? Ya karena aku suka nulis dan kadang-kadang kalau lagi sebel, lagi marah, lagi sedih, itu pelariannya tuh ke nulis. Jadi dalam sehari kamu kira-kira menghabiskan waktu untuk bermain piano dan nulis tuh berapa lama? Kalau main piano tuh bisa 1 jam pagi siang, setengah jam sore, berarti 1,5 jam ya kalau main piano. Dalam Sementara- sehari ya? Iya, sementara kalau nulis itu bisa aku waktu luang dari jam 1 ke jam 3:30 itu aku juga bisa nulis terus. Wah, Belum. 2,5 jam ya? Ya, belum kalau nanti malamnya ada waktu luang aku juga nulis lagi gitu. Berarti kamu benar-benar menekuni apa yang kamu sukai ini ya? Iya. Oke, yang lain gimana yang lain? Kalau aku ada sih cita-citaku kan itu dancer. Karena aku suka dari kecil aku suka gerak seluruh tubuh gitu kan. Terus kamu dalam keseharian sempet nggak melatih apa yang kamu suka itu? Iya setiap hari sih. Berapa lama? 1 jam pagi, 1,5 jam siang. Oh, 2,5 jam berarti dalam sehari ya? Iya. Itu bisa dilakukan di sela-sela waktumu selain yang melakukan kewajiban-kewajiban tadi ya? Iya. Yang lain? Kalau Pengen jadi aku apa sih nggak ada sih sebenarnya, cita-citaku belum kupikirin gitu karena aku pikir nggak terlalu penting gitu buat dipikirin sekarang. Lebih baik sekarang tuh belajar aja dulu gitu. Tapi kamu nggak punya cita-cita tertentu, kepengen jadi apa atau kepengen bikin apa? Aku sih kepengennya tuh bikin tempat untuk belajar gitu, misalkan sebuah perpustakaan kecil atau semacam itu. Oke, sejauh ini baru itu cita-citanya ya. Kenapa kepengen Iya. bikin tempat belajar? Lalu supaya bisa berbagi. Oh, supaya bisa berbagi ya. Kalau yang lain, Maila sudah punya cita-cita? Sudah atau belum ya? Yang penting sih aku sama kayak Taci sih mungkin belum benar-benar jelas mau cita-citanya apa gitu. Tapi kalau bisa mungkin tentang hal masak. Masak. Oke, pengen jadi chef. Iya. Oke. Tapi punya waktu nggak sih, Nay, untuk menekuni apa yang kamu suka itu? Kamu kan suka masak ya, maksudnya suka eksperimen bikin resep apa, eksperimen bikin kue gitu, suka punya waktu nggak? Kan kamu punya kewajiban banyak banget. Belum lagi kamu pasti kan kepengen leyeh-leyeh juga gitu kan. Kita semua suka leyeh-leyeh gitu kan. Nah, di antara kewajiban dan leyeh-leyeh itu punya waktu nggak untuk menekuni apa yang kamu sukai? Sebenarnya waktunya banyak, tapi misalnya aku mau coba-coba resep, nah nyari resep yang benar-benar aku mau coba tuh yang agak susah, jadi paling 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Oke, tapi ada ya, ada dalam Ada. seminggu ada waktu untuk mencoba-coba resep baru itu ya? Ya. Oke, overall nih ya, bagaimana sih menurut kalian belajar dengan gaya seperti ini gitu ya? Gayanya kan artinya kalian ini punya kewajiban yang harus dilakukan gitu. Kalian kadang-kadang bahkan kewajiban itu ditentukan oleh orang tua dan kalian tidak punya suara dalam tanda kutip ya, suara untuk ikut menentukan soal kewajiban apa yang paling tepat untuk kalian gitu. Menurut kalian orang tua kalian itu kejam nggak gitu? Enggak ya, kita juga meskipun nggak suka aja sama kewajiban itu kan baik untuk dilakukan dan berguna. Lagi pula misal aku ya
aku tuh banyak kewajiban yang juga harus kompromi sama yang lain-lain seperti ngaji misalnya. Itu aku tuh kurang suka karena makan, kan itu habis makan malam. Makan malam tuh aku masih ngobrol-ngobrol tuh, masih bercanda, masih hahihi sama Bundi sama adik-adik. Nah itu udah diajak, Kak ayo ngaji sama ayah. Nah aku langsung mikir, loh kenapa kok ngajinya sekarang, kenapa kok nggak nanti aja. Tapi ya aku ingat kalau aku lewatin ngajinya, ayah nanti keburu nggak jadi nyimak loh. Kan ayah udah nyediain waktu buat aku. Rugi sendiri kalau aku nggak ngelakuin gitu. Karena ayah sibuk ya, itu ayah udah pulang kantor, udah nyiapin waktu buat kamu gitu ya. Iya. Tapi kamu kalau nanti gede jadi orang tua, kepengen nggak melakukan apa hal yang seperti ini? Artinya menentukan kewajiban buat anakmu, dan kalau kewajiban, namanya kewajiban ya wajib gitu, tidak tergantung mood, tidak tergantung kepengen lagi leyeh-leyeh gitu. Wah, kalau menentukan kewajiban itu ya wajib ya bagi semua orang, nggak cuma untuk anak-anak juga, tapi untuk orang dewasa, untuk remaja. Karena kalau nggak melakukan kewajiban bisa-bisa gimana coba tuh? Coba aja bayangin di dunia ini kalau nggak ada yang melakukan kewajiban, pasti semuanya tuh berantakan, aut-autan, porak-poranda gitu. Iya. Tapi kan ada aja tuh orang yang nggak tahu kewajibannya apa. Ya gitulah, berpesan deh untuk orang yang nggak tahu kewajibannya untuk memperbaiki dirinya sendiri sesegera mungkin. Oke, yang lain gimana? Kalau misalnya nanti jadi orang tua, kepengen nggak sih mengajari anak-anak kalian nanti untuk melakukan satu kewajiban? Ini nggak tergantung sama perasaan. Pengen sih. Kenapa, Taj? Karena aku tuh kayak ngerasa kadang-kadang ada aja kewajiban yang kayak harus, dan itu sebenarnya buat kita sendiri gitu. Oke. Kalau yang lain? Pengen tante. Soalnya aku yang ngalami sendiri. Kalau kita memiliki kewajiban, nanti itu bisa teratur sendiri, bisa teratur. Tapi kalau orang itu nggak punya kewajiban, kayak katanya Fire, bisa berantakan. Aku tuh pengen nanti itu anak-anakku bisa mempunyai kewajiban agar mereka itu hidupnya teratur gitu. Jadi hidup teratur itu baik ya? Iya. Kenapa hidup teratur itu baik? Ya karena di dunia ini kan kita hidup sama banyak orang. Kalau kita enak-enak aja, mau-maunya kita sendiri aja, kasihan juga kan orang yang lain itu. Ya betul, termasuk meskipun kita kadang-kadang dalam melakukan sesuatu itu kita nggak suka gitu ya, tapi kalau itu memang hal yang baik karena untuk keteraturan ya, keteraturan untuk orang-orang lain seperti tadi Fire bilang, berarti itu ya tetap harus dilakukan meskipun kita itu nggak suka gitu ya. Iya. Sebaiknya. Berarti besok kalau jadi orang tua mau kayak gitu juga nggak, Nay? Iya, tergantung. Kalau anaknya banyak berarti bagi tugasnya semakin dikit tiap anak. Kalau anaknya cuma satu, berarti ya anak itu ngerjain kewajiban yang banyak. Berarti harus punya anak banyak ya, Nay? Iya. Anaknya 11, Nay. Siap. Oke deh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Udah berbagi Tante Ayu. Tapi yakin ya tidak merasa tertekan nih? Yakin. Enggak. Ya. Oke. Malah bahagia Tante. Bahagia malah ya. Berarti ini ya bahagia karena melakukan kewajiban ya, Fire ya. Ya. Karena tahu kita melakukan yang benar. Oke, iya, begitulah seperti kata Charlotte Mason ya. Kadang-kadang dengan melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu, anak-anak malah terbiasa melakukan apa yang benar. Dan ternyata kalau melakukan apa yang benar itu, kalau dilatih setiap hari pun anak-anak bisa merasa bahagia. Karena bahagia kan tidak melulu sekedar mencari kesenangan pribadi, tetapi bahagia adalah melakukan sesuatu yang benar. Yeah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah dengerin anak-anak kita hari ini juga. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti kapan-kapan kalau diundang di podcast lagi mau ya? Mau Tante. Oke, siap. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Dadah.